Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizkiah, NIM 002 dari kelas riset media Buying A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan hasil analisis saya mengenai customer journey dengan studi kasus pada produk Pons. Nah, untuk metodologinya sendiri, saya menggunakan metodologi kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden. Jadi, customer journey itu merupakan perjalanan seorang pelanggan mulai dari mengetahui atau menemukan informasi tentang suatu produk atau brand, kemudian mengunjungi website brand tersebut, lalu melakukan pembelian produk, sampai melakukan pembelian berulang atau repeat order, hingga ke tahap apa yang pelanggan lakukan setelah melakukan transaksi pembelian tersebut. Nah, dalam customer journey ini kan ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mengenai buyer persona dan persona. Nah, setelah melakukan riset, saya menemukan dua buyer persona yang diantaranya merupakan pengguna produk dari Pons itu sendiri. Yang pertama ada pelanggan A. Nah, pelanggan A ini merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 39 tahun, merupakan pengguna produk Pons selama beberapa tahun terakhir sampai sekarang. Dan yang kedua yaitu pelanggan B berusia 19 tahun, merupakan seorang mahasiswi dan pengguna produk Pons yang memulai pemakaiannya setahun belakangan ini. Setelah mengetahui buyer persona dan persona, selanjutnya yaitu mengenai touch point. Nah, touch point ini merupakan titik di mana pelanggan ini sudah berinteraksi dengan brand dalam customer journey. Dalam touch point ini meliputi ada tindakan, emosi atau motivasi, dan hambatan seorang pelanggan dalam mendapatkan produk yang diinginkan. Dalam hal ini yaitu produk Pons. Nah, karena dalam penelitian kali ini saya menemukan dua persona, dua responden. Jadi, saya akan mencoba menjabarkan touch point dari masing-masing pelanggan. Yang pertama yaitu pelanggan A. Nah, setelah melakukan wawancara, saya bisa menyimpulkan mulai dari tindakan, emosi atau motivasi dan hambatan yang dialami oleh pelanggan A ini. Jadi, awal sebelum mengenal produk Pons, tujuan yang ia ingin capai itu untuk memulai perawatan wajah. Sampai akhirnya ia melihat iklan Pons di televisi dan mulai mencari tahu tuh produk Pons itu seperti apa. Pertama, ia menanyakan kepada beberapa temannya yang menggunakan produk Pons untuk mengetahui apakah produk tersebut memiliki efek yang berbahaya atau tidak kepada wajah teman-temannya yang sudah menggunakan produk Pons tersebut. Nah, setelah mengetahui bahwa produk Pons tidak menimbulkan efek negatif yang berarti, ia meminta salah satu temannya yang menggunakan produk Pons itu untuk menemani kemana ia bisa mendapatkan produk Pons yang serupa. Sampai akhirnya ia mendapatkan produk Pons di salah satu toko penjual produk kosmetik di kawasan Jakarta Barat pada waktu itu, dan memilih beberapa jenis produk Pons, di antaranya produk pelembab dan facial wash dengan merek yang sama. Nah, dalam wawancara, pelanggan A tidak menjabarkan hambatan yang berarti selama melakukan interaksi dengan brand, karena ia merasa selama pemakaian pun ia merasa cocok. Namun, ia mengeluhkan harga produk yang agak mahal untuk satu pembelian produk, bahkan untuk yang ukurannya kecil. Nah, touch point yang kedua yaitu pada pelanggan B. Jadi, pelanggan B menceritakan bahwa sebelum menggunakan produk Pons ini,
ia sudah terlebih dahulu memakai produk kosmetik yang brand yang lain. Lalu karena ia merasa belum menemukan kecocokan, ia berniat beralih brand. Nah, langkah pertama yang ia lakukan yaitu bertanya mengenai produk kosmetik apa saja yang dipakai oleh teman-temannya. Beberapa brand disebutkan dan salah satunya brand Pond's ini. Nah, dari beberapa brand yang disebutkan itu, ia menanyakan kepada teman-temannya produk mana yang sekiranya memiliki efek yang paling minim ketika terjadi ketidakcocokan saat pemakaian. Akhirnya, ia memiliki ketertarikan terhadap produk Pond's karena menilai bahwa produknya ini terlihat bagus ketika dipakai oleh temannya itu. Hal ini ia lihat dari hasil yang tidak berlebihan, tidak terlalu putih dan lain-lain, dan terlihat natural begitu. Sehingga dari ketertarikan itu, ia melakukan pencarian di internet atau Google mengenai jenis produk apa saja yang disediakan oleh brand Pond's ini. Nah, ia juga mencari tahu review-review pengguna Pond's melalui website-website dan YouTube sebelum memutuskan apakah ia akan membeli atau tidak. Nah, dari beberapa review yang ia temukan menyampaikan ketidakcocokan, namun dominan mengatakan bahwa produknya aman meski hasil yang bisa didapat itu tidak datang dengan cepat. Nah, berangkat dari sana, ia mengunjungi satu marketplace untuk mencari tahu harga produk Pond's yang ia inginkan, untuk kemudian dibandingkan dengan harga produk Pond's di toko swalayan di dekat tempat tinggalnya. Namun, pada akhirnya ia memutuskan untuk langsung membeli secara langsung ke toko swalayan dibandingkan membeli secara online. Nah, karena ia menilai ketika ia bisa membeli secara manual gitu, datang ke toko swalayan, ia bisa langsung menjangkau produk dan menilai secara langsung kondisi dari produk yang akan ia beli. Nah, kemudian ia mengunjungi toko swalayan tersebut, menanyakan letak bagian produk kosmetik berada di mana, dan mengambil satu produk facial wash Pond's sebagai percobaan. Nah, ia menjajal dengan membeli satu produk terlebih dahulu untuk melihat hasilnya dan kemudian melakukan pembelian. Nah, untuk hambatan sendiri, pelanggan B dari segi harga tidak terlalu mempermasalahkan dan produk pun mudah dijumpai di daerah tempat tinggalnya. Namun yang amat disayangkan adalah karena setelah pemakaian dan pembelian yang kedua, ia mulai merasakan ketidakcocokan ketika di-apply ke wajahnya, sehingga menimbulkan efek yang kurang baik terhadap wajah setelah pemakaian, sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk berhenti menggunakan produk Pond's yang ia beli. Lalu poin selanjutnya yaitu mengenai apa yang konsumen rasakan saat berinteraksi dengan brand. Nah, yang pertama yaitu pelanggan A. Ia mengatakan bahwa ia merasakan kepuasan atas produk yang dipakainya, sehingga ia sudah melakukan repeat order berkali-kali. Hanya saja ia mengeluhkan soal harga produk yang tergolong mahal menurut si pelanggan A ini. Nah, yang kedua, menurut pelanggan B, ia mengatakan meski tidak ada hambatan dalam segi harga, namun ia tidak merasakan kepuasan produk dalam kurun waktu yang lama. Hal ini dikarenakan ketidakcocokan yang terjadi malah membuatnya berhenti menggunakan produk tersebut. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil analisis yang sudah dilakukan mengenai customer journey dengan studi kasus pada produk Pond's melalui 2 responden, saya menyimpulkan bahwa untuk medium bagaimana kedua responden ini memulai ketertarikan kepada produk berbeda. Karena yang tadi pelanggan A memulai dengan melihat iklan di televisi, sedangkan
B. Dia mencari informasi mengenai produk apa yang cocok untuk wajahnya. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam tindakan sebelum melakukan pembelian. Nah, yaitu menggunakan atau menggali informasi dari experience atau pengalaman orang lain yang sudah menggunakan produk tersebut lebih dahulu gitu. Meski pada akhirnya mereka yang satu cocok, yang satu tidak cocok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil analisis customer journey pada produk Pond's. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dari segi penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.